faktor berikutnya itu tadi edukasi tentang berkeluarga itu kita tuh perannya apa? Peran suami istri apa? Ya, bagi peran dong kan gitu ya. Satu. Mereka nggak ngerti kalau pas nikah gitu. Kan banyak sekali juga pernikahan-pernikahan itu dia tidak belajar dulu untuk apa kan gitu. Makanya sekarang lagi rame namanya kursus pranikah, workshop pranikah. Karena untuk mendapatkan input kamu tugasnya apa, saya tugasnya apa, nanti perannya apa. Karena begini, rumah tangga atau suami istri itu sering sekali adalah dipertemukan Allah watak yang berbeda. Tapi karena berbeda itulah jadi soulmate gitu. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Ci Oli. Iya. Saya ngobrol sama Ci Oli tadi kan. Saya sama istri saya tadi watak berbeda, Bu. Iya. Beda ya? Tapi saya bilang, Ci Oli sama Bang Densu soulmate. Oh iya? Iya, belahan jiwa itu. Masa? Iya. Misalnya nih, punten Mas Ci Oli ya, maaf ya. Iya, gak apa-apa, seandainya Mas Densu nggak sama Ci Oli juga, atau Ci Oli nggak sama Mas Densu, akan dapat orang yang kayak gini juga wataknya. Kenapa itu? Walaupun casingnya beda. Gitu. Iya, kenapa bisa begitu, Bu? Tarikan di otak. Karena watak itu ada di otak. Pantas saya nggak jadi nikah ya. Karena harus dapat yang begitu ya. Iya, karena membalancing. Mas Densu memang orang rumahan, senang di rumah. Ci Oli memang orang yang harus ketemu orang gitu kan. Oke, dia membalancing nih Bu ya. Iya. Bu, di luar sana emang kalau mereka menikah itu mereka nggak ngobrol ya Bu ya? Dari pengalaman Ibu gitu. Nggak ngobrol detail sampai kamu wataknya apa. Hanya merasa gue senang sama lo gitu ya. Kita ikat janji berdasarkan cinta gitu. Nanti jalan mengalir saja, kan nggak bisa mengalir saja. Banyak yang begitu, Bu. Iya, makanya sekarang fenomena workshop pranikah itu penting banget. Bahkan perjanjian pranikah itu juga penting juga. Iya. Cuma maksud saya itu kan sederhana ya. Kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu kita harus ngobrol. Nah, kalau di luar sana yang Ibu sering temukan, mereka tuh nikah hanya dasar modal, tujuannya apa Bu biasanya? Ya itu tadi meraskan cinta aja gitu. Iya kan. Sebetulnya ketertarikan ini itu kan alami ya, alami. Dan bahwa setiap manusia harus berpasangan itu juga fitrah kan. Iya. Nah, jadi mereka merasa di awal pertemuan itu kayaknya gue cocok sama dia gitu. Iya. Gitu. Iya, itu aku pernah ngalamin. Iya. Tapi berikutnya karena watak beda, maka dan watak itu di otak itu dia ada dua program, kekuatan dan kelemahan. Nah, waktu sudah bersama-sama setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, kan keluar juga kelemahannya kan. Nah itu yang karena tidak diantisipasi dari awal, nggak tahu tentang itu kelemahan, menganggap bahwa oh dia jahat sama aku misalnya gitu. Oke. Ya, punten, boleh. Boleh Bu, boleh. Mas Densu kan tipe yang prinsip, ya, hasratnya dua, hasrat sempurna dan mengatur. Nah biasanya kan pasangannya hasrat spontan, yang mau cepat. Iya. Nah, sering berantem di awal-awal tuh tentang kerapihan, ketertiban, kedisiplinan. Gue paranormal nih. Ci Olive, kos kakinya kadang-kadang kemana-mana Bu. Nah, kalau saya orangnya pembersih. Itu makanya. Ini kos kaki ya, gue lihat lagi, gue buang tempat sampah. Nah, itu sebetulnya karena watak yang berbeda. Tapi masalah kita nggak berantem Bu. Itu asiknya. Nah, nggak semua orang mensikapi dengan itu gitu. Nah, kan itu kan semua karena watak gitu ya. Nah, ada yang kebalikannya, suaminya yang tipe spontan tadi, ya, kemudian istrinya yang tipe perfect tadi gitu. Kan berantemnya bolak-balik itu. Ini handuk ditaruh sembarangan, pencet odol nggak semua. Iya. Kalau namanya perbedaan kan pasti akan terjadi dalam sebuah pernikahan ya. Nah sebetulnya kalau dijembatani dengan ilmu bahwa memang setiap rumah tangga itu beda, kemudian kita langsung tahu oh dia wataknya ini, kekuatannya ini, kelemahannya ini, itu lebih mudah sekali untuk dijembatani. Nggak usah merasa bahwa dia jahat sama aku hanya gara-gara kos kaki saja dia marahin aku, nggak usah gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya kayak begini nih Bu ya, permasalahan rumah tangga nih, baiknya kalau dari pengalaman Ibu tuh solusinya mesti ngapain dulu? Belajar, boleh belajar lewat YouTube, boleh belajar lewat buku, boleh belajar datang ke konsultan pernikahan, belajar untuk tahu watak suami saya yang mana ya, watak istri saya yang mana. Oh gitu. Perlu belajar watak ya Bu ya? Kekuatannya ini, kelemahannya ini. Ya, soulmate-nya di mana? Itu tadi soulmate-nya karena beda, dia saling membutuhkan gitu. Misalnya watak spontan itu membutuhkan watak yang perfect untuk membetulkan dia agar tidak terlalu spontan.
gitu. Watak perfect membutuhkan watak spontan agar tidak ekstrim perfectnya. Balancing kan, jatuhnya kan tujuannya semua untuk membalancing itu. Ya. Walaupun kita dengan sadar bahwa saya bukan merubah dia. Bisa nggak kalau kita nikah tujuannya untuk merubah orang itu? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Karena ya speknya memang udah beda, dia kan program di otak. Secara ilmu neuroscience itu watak itu ada di lobus parietalis, programnya udah ada itu kekuatan kelemahannya gitu. Nggak bisa? Ya, jadi watak tidak berubah tetapi bisa dibentuk gitu. Dibentuk tuh gimana, Bu? Ini kayu kan? Kayu, betul. Aslinya kayu. Kayu nih, keras nih kan? Iya, materialnya nih. Kita mau bentuk meja. Nah, meja. Karena tahu speknya kayu, gergajinya yang cocok sama kayu. Oh, pakai gergaji berarti. Tapi gergaji kayu, jangan pakai gergaji plastik. Oke, caranya ya, kan itu berarti. Cara kan, itu toolsnya gitu. Coba kalau dia ngomong kayu gimana? Nggak, kalau kan setiap orang sudah ada wataknya di otaknya, ya kan? Makanya kita harus kenalin. Suami saya yang mana nih, yang kayu, yang besi, yang plastik, atau yang anggap deh, batu. Anggap deh Bu, pas dia nikah dia taunya suami saya nih atau istri saya ini kayu. Ya. Pada saat udah nikah ternyata batu. Dia nggak berubah, kayu tetap kayu. Oh gitu. Ternyata. Maka kita tahu, harus ngerti kayu itu pakai alat yang mana supaya bisa dibentuk jadi cantik. Nah, bagaimana seorang wanita menyikapi suaminya ketika akhirnya dia tidak menemukan frekuensi yang sama nih pada saat dia menikah? Mungkin kan dia ngerasa awalnya, kok suami gue ternyata tidak seromantis itu, awal doang, segala macam. Demi keutuhan untuk menjaga sebuah pernikahan itu gitu. Jadi sekarang nih yang unik ini, yang banyak belajar kan perempuan. Karena memang harus perempuan yang banyak belajar. Emang harus perempuan? Iya, karena idealnya memang suami istri belajar. Ya, idealnya kan. Tapi kan banyak sekali suami-suami mengatakan, aduh saya nggak sempat belajar. Ya, saya harus kerja. Cari kerja, cari uang. Iya kan. Nah, tetapi memang karena perempuan, di otak perempuan juga ada program pendidikan. Karena perempuan yang senang belajar. Karena perempuan yang cepat baper. Makanya mau nanya sama perempuan. Makanya kita cowok kurang paham itu. Saya aja waktu nikah kan masih esket, masih koas. Suami udah dokter kan. Berharap harusnya ngerti dong otak kita ya. Ternyata kan pada tahun 90-an ilmu tentang otak laki-laki perempuan belum lagi terungkap. Iya. Ya, saya kesel. Padahal wataknya udah soulmate. Nah, suami saya bentukannya kayak Mas Densu gitu, yang hasrat ngatur. Nah, tapi dia kombinasinya bukan yang watak pemikir, dia pembicara, bukan orang rumahan, tapi ngaturnya, sakleknya sama, tapi dia orang luar. Nah, kenapa saya sekarang diatur-atur ya sama istri saya? Kayaknya saya udah dibentuk ini. Ini udah nggak beres ini rumah tangga ini. Kayak tanpa saya sadar nih, saya sudah dibentuk ini. Ini Tuhan mengirimkan ibu ini untuk membuka pikiran saya. Terus lanjut Bu, lanjut. Ya, jadi gitu. Dulu suami saya kalau ngomong sama saya gini, kamu nanti gini-gini ya. Itu saya nangkepnya, gue bininya atau anak buahnya. Anak buahnya ya, gitu. Oh, Olive gitu nggak sih? Iya, nanti saya tanya. Iya kan, orang yang watak seneng ngatur kan tangannya seneng gini. Iya kan gini. Tahu nggak Bu kenapa? Ya karena mau ngatur. Biar cepet. Iya. Ya, karena memang. Iya. Itu kan ngatur. Iya. Nah, memang orang yang hasrat mengatur itu memang mau cepat. Mau cepat kita. Mau cepat. Makanya tangan gini. Nah, istri yang diginiin. Dia ngerasa bahwa jahat banget ya suami gue. Nyuruh-nyuruh gue ya, gitu. Tersinggung. Tersinggung dong. Iya. Iya, tersinggung lah. Lalu ngomongnya besok gini. Gue gini-gini. Makanya lebih, kalau gini kan kena 3 nih. Nah, gini lebih keren. Oh gini ya. Nampaknya sopan padahal betul-betul 5-5-nya kita suruh. Iya. Teman saya begini kemarin, bininya visum, digampar Bu. Gitu pakai. Jangan ya.